Ya, selamat siang saudara sekalian. Kita kembali belajar untuk metodologi penelitian. Ya, hari ini kita akan belajar khususnya riset kepustakaan, dan kita akan lihat apabila saudara mengerjakan riset kepustakaan dengan cara eksegese ya, dalam skripsi, itu kira-kira garis besar dari skripsi saudara isiannya apa. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, jadi itu terkait dengan penelitian, khususnya riset kepustakaan ya. Ya, saya minta maaf ini kayaknya pakainya adalah Word. Saya belum bikin untuk PowerPoint-nya, apa-apa. Nanti kita bisa lihat ya. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk bagian ini. Ya, ini kayaknya. Jadi saya sampaikan format pertama untuk skripsi yang sifatnya eksegesis. Ya, eksegese yaitu penelitian kepustakaan. Saya berharap saudara bisa lihat bagian ini. Jadi secara umum sama seperti skripsi-skripsi yang pernah saya jelaskan untuk riset lapangan. Biasanya skripsi itu terdiri dari halaman muka, ya, saya sudah jelaskan itu. Lalu masuklah ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Itu secara umum. Lalu bagaimana kalau skripsinya itu adalah riset kepustakaan dengan metode pendekatannya adalah eksegesis. Eksegese yaitu ya kita lihat bab satunya ya. Nah, di sini bab 1 tetap ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metodologi penelitian, ya ini yang beda, lalu nanti definisi istilah dan sistematika penulisan. Secara umum ini tetap sama ya. Nah, mari kita lihat untuk landasan teori. Nah, kalau kita lihat riset lapangan kemarin itu untuk bab 2-nya itu adalah untuk landasan teorinya itu kerangka landasan teori, kajian teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Kan seperti itu ya. Jadi ada landasan teorinya adalah kajian teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Namun dalam bagian ini tidak seperti itu. Bab 2 itu landasan teori, isinya yang pertama itu adalah studi eksegesis. Apa saja yang dibahas di dalam studi eksegesis ini? Yang pertama yaitu studi tentang latar belakang teks. Latar belakang teks yang akan dieksegese ya, akan dieksegese. Jadi teks mana itu? Nah, itu mulai diselidiki latar belakangnya. Bagian ini berisi analisa latar belakang terkait dengan teks yang akan dieksegese. Yang dimaksud latar belakang di sini yaitu ya, yang pertama latar belakang kitab. Ini diambil dari ayat mana, ya kan? Ya, teksnya seperti apa, kitabnya, penulis kitab siapa, struktur kitab, bagian kitab dalam istilahnya tema-tema penting. Ini nggak ada ininya ya. Pointernya. Oh. Iya, kayaknya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini struktur kitabnya. Lalu latar belakang kitab. Latar belakang ekonomi, sosial, budaya, lalu politik dan semuanya. Nah, ini penting untuk digali, untuk menjadi dasar waktu kita nanti mengeksegese untuk ayat dan teksnya. Ya, seperti itu. Nah, selain studi latar belakang, itu apa? Lalu yang kedua itu adalah studi historis. Ya, jadi saudara sekalian, di sini ada studi historis yang harus
dikerjakan, yaitu bagian ini berisi tentang sejarah yang melatar belakangi teks. Sejarah yang dimaksud di sini bisa sejarah dalam konteks periode masa tertentu di mana teks itu ada, atau bisa juga ditambahkan sejarah yang sifatnya progresif, dimulai dari Perjanjian Lama hingga masa periode di mana teks itu berada. Ya, jadi selain studi latar belakang, itu ada namanya studi historis yang harus dikerjakan. Lalu yang ketiga itu adalah studi kata. Word study. Bagian ini berisi tentang pembahasan yang terkait dengan analisa kata yang dipermasalahkan dalam teks. Analisa kata tersebut berisi, ya, apa saja kira-kira isinya? Ya, analisa sintaksis, akar kata, studi gramatikal, dan ya nanti saudara bisa lihat di dalam buku-buku hermeneutik ya di sana. Secara umum, ya seperti itu. Lalu analisa konteks, konteks dekat, konteks jauh, dan studi sintaksis. Nah ini nanti hampir mirip ya. Kalau ini lebih kepada kata, kalau ini lebih kepada teks. Iya, teks yang dipakai. Bagian ini membahas frasa dalam teks yang dieksegese. Setiap kata mendapatkan keterangan yang lengkap dengan langkah-langkah eksegesi di atas. Penulis skripsi melanjutkan dengan studi sintaksis, mengeksegese setiap frasa dalam teks yang dimulai dengan frasa utama atau kunci. Nah ini ada parsingnya. Ya, parsing itu terjemahannya. Dan nanti mencari ya ini modusnya, ya bisa juga terkait dengan studi kata, dia termasuk kata kerja, kata benda, dan seterusnya ya. Lalu masih di bab 2 itu terakhir yaitu kesimpulan bab. Nah itu secara umum untuk bab 2. Nah sekarang kita akan lihat untuk bab 3-nya, analisa dan pembahasan. Dalam bagian ini akan dianalisa, yaitu analisa eksegese. Jadi dari parsing semua yang ada di bab 2 tadi mulai melakukan sebuah analisa. Ya. Lalu setelah itu mulai menganalisa konsep-konsep teologis. Jadi itu kata-kata yang suka mulai dijelaskan semuanya, dan disinilah akhirnya mulai ditemukan konsep-konsep teologis. Lalu selanjutnya membuat konstruksinya. Konstruksi teologis hasil eksegesinya seperti apa? Ya, temuan-temuan dari konsep teologis, lalu konstruksi teologis hasil eksegesinya seperti apa. Lalu kesimpulan, saran, dan daftar. Ya, 4 kesimpulan, saran, lalu daftar perpustakaan dan lampiran. Ya, jadi saudara sekalian ini secara umum terkait dengan ya studi kepustakaan eksegesis. Ya, seperti itu ya. Ini yang pertama, jadi eksegesis yang pertama ya. Nanti kita akan lihat ada format yang kedua terkait dengan eksegesis. Kalau ini memang benar-benar pure, ya murni, risetnya itu adalah riset kepustakaan. Jadi peneliti mulai melakukan penelitian hanya di perpus saja, bisa hanya di perpustakaan atau ya hanya mengeksegese melalui buku-buku dan semuanya. Bisa juga tool yang bisa dipakai itu biasanya Babelworks. Ya, Babelworks 8 sekarang ya. Ya, bisa pakai Babelworks ataupun yang lainnya, itu ada tools-tools yang saudara bisa pakai untuk eksegese dalam bagian ini. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.